Halo Bapak Ibu dan Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, bagaimana kabarnya? Apakah masih dipenuhi oleh sukacita? Apakah masih merasakan damai sejahtera? Dan saya harap semuanya dalam keadaan sehat. Mungkin beberapa sudah mulai merasa bosan karena harus di rumah setiap hari, beberapa sudah rindu kepada keluarga yang tidak bisa pulang, dan mungkin beberapa setiap hari harus dengan penuh rasa khawatir, dengan kegelisahan, tidak harus tetap bekerja di luar sana. Dan apapun yang saat ini Bapak Ibu lakukan, kiranya Tuhan menyertai kita semua, baik yang di rumah, baik yang dalam keadaan rindu di tempat yang jauh, maupun yang setiap hari harus bekerja, harus melayani Tuhan melalui pelayanan terhadap sesama, melalui apapun yang Bapak Ibu lakukan. Nah, pada hari ini mari bersama-sama kita merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Allah Bapa kami yang sungguh baik, yang menciptakan kami, yang menjaga dan merawat kehidupan kami. Sungguh Tuhan kami bersyukur untuk setiap anugerah di dalam kehidupan kami. Dan kami menyadari bahwa keberadaan kami sebagai manusia penuh dengan keterbatasan, kiranya Tuhan berkenan mengampuni kami dan memulihkan kami, supaya kami dapat menjadi anak-anak Tuhan yang semakin segambar dan serupa dengan Tuhan. Dan jika sebentar kami akan merenungkan firman Tuhan, kiranya Tuhan berkenan menolong kami, supaya kami memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan, mengenal Tuhan lebih dalam, dan kiranya Roh Kudus menuntun kami, supaya kami dapat melaksanakannya di dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan pada hari ini berdasarkan Injil Lukas pasal 24 ayat 28 sampai 32. Lukas pasal 24 ayat 27 sampai 32. Lukas pasal 24 ayat 27 sampai 32 yang berbunyi demikian. Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju, lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka sangat mendesaknya, katanya, "Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam." Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia. Tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, "Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita?" Demikianlah pembacaan firman Tuhan pada hari ini, dan senang sekali, berbahagia sekali bagi kita yang mendengarkan, merenungkan, dan melaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, apa yang Bapak Ibu lakukan ketika harus melalui social distancing atau work from home atau apapun yang membuat Bapak Ibu harus tinggal di rumah? Ini pura-puranya saya dengerin. Ya. Nah, kalau yang saya lakukan ya mungkin saya membaca beberapa buku, saya masih datang ke gereja, dan ketika bosan saya menonton drama Korea. Mungkin lebih banyak nonton drama Korea kali ya daripada baca buku. Nah, drama Korea yang masih berkesan bagi saya berjudul VIP. Ini adalah kisahnya tentang perselingkuhan. Dan saya ini ketika menonton drama Korea yang bagus, biasanya saya ini baper, terbawa perasaan. Jadi kalau adegannya sedih ya saya ikut menangis. Kalau senang ya saya bisa senang sekali. Nah, tetapi anehnya di drama VIP ini saya tidak menangis ketika sedih, tapi hati saya terasa sangat sakit. Bahkan sampai keesokan harinya saya masih merasa sangat jengkel dengan konflik yang terjadi di dalam drama VIP itu. Mungkin ibu-ibu yang suka nonton sinetron, bapak-bapak juga, atau menonton gosip mungkin tahu rasanya bagaimana baper. Nah, dari sini saya belajar bahwa saya tidak punya kuasa untuk menyuruh hati saya merasakan apa yang saya inginkan. Wah, kan nonton dramanya sudah kemarin, jadi harusnya hari ini saya nggak usah jengkel. Ternyata nggak bisa. Saya tidak punya kuasa untuk memaksa hati saya untuk merasakan sesuatu yang saya inginkan.
Sulit sekali bagi kita untuk mengarahkan hati. Ya, hari ini kamu harus senang. Apapun yang terjadi kamu harus senang. Atau hari ini kamu harus sedih. Apapun yang terjadi harus sedih. Sangat sulit bagi kita untuk mengatur hati kita, walaupun sangat mudah bagi kita untuk memanipulasi emosi yang terlihat. Pura-pura senang padahal hatinya tidak senang. Pura-pura sedih padahal tidak sedih. Untuk menunjukkan emosi semacam itu mungkin mudah, tetapi mengatur hati itu bukan persoalan yang mudah bagi manusia. Yang paling gampang, apakah kita bisa mengatur kepada hati kita, kepada siapa kita akan jatuh hati? Susah toh? Alah mbok yo, saya itu jatuh cintanya sama ini, ya nggak bisa. Susah, sangat susah bagi manusia untuk melakukan itu. Dan yang barusan kita baca di ayat yang ke-32 di Injil Lukas pasal 24, bukankah hati kita berkobar-kobar? Ini adalah tentang hati dua orang murid yang berjalan menuju Emmaus. Kalau Bapak Ibu mau membaca lebih lengkap, silahkan dibaca dari ayat 13 sampai ayat 35. Hati mereka berkobar-kobar. Mereka tidak bisa atau sulit sekali membuat hatinya berkobar-kobar. Coba Bapak Ibu datang ke gereja, apapun yang terjadi pokoknya hatinya tetap berkobar-kobar. Entah nanti lagunya nggak familiar, entah nanti kalau saya khotbahnya lama sekali atau doa syafaatnya panjang banget, tapi hatinya berkobar-kobar. Bisa? Sulit. Nah, ini yang terjadi pada mereka. Dua orang ini hatinya berkobar-kobar. Dan bukan mereka yang mengatur hati mereka berkobar-kobar, hati mereka berkobar-kobar, tetapi hati mereka berkobar-kobar ketika Tuhan Yesus berbicara dengan mereka dan menerangkan kitab suci kepada mereka. Tuhan Yesus dalam kehadirannya membuat hati mereka berkobar-kobar. Padahal kalau kita membaca sebenarnya mereka tidak mengenali ketika Tuhan Yesus datang. Ketika Tuhan Yesus ngobrol dengan mereka, mereka belum mengenali bahwa itu Tuhan Yesus. Tapi sejak mereka belum mengenali itu pun mereka sudah berkobar-kobar. Jadi mereka berkobar-kobar bukan karena oh ini Tuhan Yesus, bukan. Tapi dari diskusi dialog mereka, hati mereka berkobar-kobar. Nah, apa yang terjadi sebelumnya sehingga hati ini berkobar-kobar? Awalnya mereka berdua sedang berjalan, mereka pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus dan mereka bercakap-cakap tentang apa yang telah terjadi. Salah satunya adalah tentang kejadian yang dialami oleh Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus tiba-tiba datang tapi mereka tidak mengenali dan Tuhan Yesus tanya ada apa. Lalu mereka menceritakan. Nah, Tuhan Yesus memberikan kepada mereka ruang untuk menjelaskan, untuk bercerita tentang apa yang mereka ketahui. Dan Tuhan Yesus mendengarkan. Jadi Tuhan Yesus datang, tidak langsung mengajari tapi mendengarkan dulu apa yang mereka pahami, apa yang mereka pergumulkan. Dan kemudian di titik yang tepat Tuhan Yesus menjelaskan. Titik yang salah, titik yang berbelok tadi diluruskan, yang bolong-bolong, yang masih belum lengkap Tuhan Yesus lengkapi. Dan ketika Tuhan Yesus menjelaskan itu semua, hati mereka berkobar-kobar. Dan ketika hati mereka berkobar-kobar, maka ada sesuatu yang dilakukan. Mereka menjaga kobaran itu dengan tinggallah bersama-sama dengan kami. Mereka tidak membiarkan kobaran itu berlalu, tapi mereka menjaga kobaran itu dan meminta Tuhan Yesus untuk tinggal dengan mereka. Dan nanti ketika makan bersama, barulah mereka tahu bahwa yang berbicara dengan mereka adalah Tuhan Yesus. Pertanyaannya bagi kita adalah, kapan terakhir kali hati kita berkobar-kobar untuk Tuhan Yesus? Kapan terakhir kali mata kita berbinar-binar karena Tuhan Yesus? Kapan terakhir kali kita merasa begitu senang dekat dengan Tuhan Yesus? Ada beberapa tipikal hati ketika sudah lama mengikut Tuhan Yesus. Yang pertama, hatinya menjadi dingin. Tidak lagi ada kobaran. Semua rutinitas, semua hal menjadi dingin. Atau hatinya menjadi biasa saja. Ya tetap pada Tuhan Yesus, ya tetap ikut, ya ikut sana sini, tetapi karena sudah biasa menerima berkat, sudah terbiasa dekat dengan Tuhan Yesus, maka ya biasa saja. Tapi mungkin ada beberapa orang yang hatinya dibuat berkobar oleh Tuhan Yesus dan mereka susah payah menjaga kobaran hatinya ini.
Yang dingin tadi mungkin karena kecewa, mungkin karena merasa tertolak, mungkin karena merasa tidak lagi berani berekspektasi. Yang merasa biasa saja ya karena tidak ada hal istimewa ya begini-begini saja. Pelayanan pun dilakukan, semua dilakukan tapi ya semua biasa saja. Tetapi yang berkobar bukan berarti hidupnya bahagia terus, tidak. Tetapi dalam segala hal dia menjaga kobaran api itu bersama dengan Tuhan. Nah, saat ini, hari-hari ini kita diajak untuk kembali menjaga kobaran hati kita bersama dengan Tuhan. Hari-hari ini kita tidak bisa berjumpa di dalam ibadah. Kita tidak bisa bersama-sama duduk bernyanyi memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan di dalam gedung gereja. Bahkan dalam perayaan Paskah sekalipun kita tidak bisa bertatap muka, bersekutu bersama-sama untuk memuji Tuhan. Hari-hari ini kita diajak untuk menjaga kobaran kita, bahkan ketika kita sendirian. Kalau rame-rame enak kita bisa saling menjaga kobaran. Kalau sendirian ini adalah momen bagi kita untuk merefleksikan hubungan kita dengan Tuhan. Apakah kita masih berkobar ketika mendengarkan firman Tuhan? Apakah kita masih berkobar ketika kita berdoa, kita membaca Alkitab atau memuji nama Tuhan? Apakah hati kita masih berkobar-kobar? Tetapi kalau kobar ini sudah semakin redup, lilinnya, nyalanya semakin redup, maka yang perlu kita lakukan, yang bisa kita lakukan adalah memberi ruang bagi Tuhan Yesus untuk hadir. Kita tidak bisa mematik sendiri kobaran ini. Maka yang bisa kita lakukan adalah mendekatkan diri kepada Tuhan, membuka ruang agar Tuhan Yesus bisa hadir. Dan seperti para murid ini mendesak, bahasanya mendesak Tuhan Yesus untuk tinggal bersama mereka. Yang artinya benar-benar sungguh-sungguh ingin Tuhan Yesus ada bersama mereka. Nah, hari-hari ini mari kita tetap menjaga kobaran hati kita. Walaupun mungkin setiap hari terasa menjemukan, menjenuhkan, ibadah pun menjadi begini-begini, begitu-begitu, dan terbatas di sana-sini, tapi mari tetap menjaga kobaran hati kita. Dan Tuhan Yesus itu bisa membuat hati kita berkobar kapanpun, dimanapun, dengan cara apapun. Yang bisa kita lakukan adalah memberikan ruang bagi Tuhan Yesus. Selamat menjaga kobaran, selamat berkobar bersama Tuhan Yesus. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Tuhan yang sudah hadir, Tuhan yang sudah memeluk kami, mampukan kami untuk merasakan kehadiran Tuhan, mampukan kami untuk menikmati kehadiran Tuhan, dan kiranya Tuhan menolong kami menjaga kobaran di hati kami, supaya kami terus mengasihi Tuhan, supaya kami terus menghadap kepada Tuhan, hati kami terus tertuju kepada Tuhan dimanapun kami berada, apapun yang sedang terjadi. Terima kasih ya Tuhan, kiranya Tuhan melindungi kami, melingkupi kami di dalam setiap aktivitas kami. Tuhan menjaga kami, Tuhan menjaga keluarga kami, baik yang jauh maupun yang dekat. Dan Tuhan menjaga setiap jemaat Tuhan dimanapun berada. Tuhan menjaga setiap dari kami dimanapun kami berada dan dimanapun Tuhan menempatkan kami. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, demikian perjumpaan kita pada hari ini. Selamat beraktivitas, selamat berkarya, selamat menjaga kobaran di dalam hati kita bersama dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkati kita semua. Amin.